Hashira dalam Kimetsu no Yaiba dianggap sebagai peringkat pembunuh iblis terkuat yang ada di dalam pasukan pemburu iblis setelah mencapai peringkat tertinggi dalam korps pemburu iblis. Masing-masing Hashira diberi nama khusus yang mencerminkan gaya dan teknik bertarung mereka yang unik, dan masing-masing mengandalkan aspek berbeda dari gaya mereka untuk membunuh iblis, yang mana mulai dari kecepatan dan kecerdikan hingga kekuatan murni. Dengan demikian, memberi peringkat pada Hashira berdasarkan kekuatan merupakan tugas yang sulit, karena setiap Hashira memiliki keunikan dan gaya bertarung yang berbeda-beda, yang mungkin sulit untuk memberi urutan peringkat pada mereka. Walaupun begitu, peringkat Hashira yang disebutkan ini sebagian besar sesuai dengan jam terbang mereka dalam mengalahkan tipe-tipe iblis yang dilawannya. Tetapi, jangan berpikir itu berarti mereka yang berada di urutan paling bawah atau lemah. Faktanya, para Hashira yang berada di urutan paling bawah seringkali memiliki trik khusus lainnya untuk membantu menutupi kekurangan-kekurangan mereka, atau memiliki alasan-alasan lain sehingga mereka dinilai lemah. Kira-kira siapakah yang paling kuat dari ke-9 pasukan khusus pembasmi iblis ini? Berikut adalah urutan Hashira Kimetsu no Yaiba dari yang terlemah hingga yang terkuat. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Shinobu Kocho. Kekuatan fisik Shinobu memang tak sekuat Hashira lainnya, namun kemampuan medisnya sangat mumpuni. Hashira serangga Shinobu Kocho mengandalkan racun mematikan untuk melawan para iblis. Shinobu gugur dalam pertarungannya melawan iblis bulan atas kedua, Doma. Dan dia dapat mengalahkan dan membunuh Doma dengan racun yang ada di dalam dirinya, walaupun harus mengorbankan tubuhnya. Tengen Uzui. Sang pilar suara memiliki kekuatan fisik dan kemampuan berpedang yang sangat mengesankan. Namun sayangnya, pertarungannya dengan Daki dan Gyutaro, sang iblis bulan bawah ke-6, sambil melindungi Tanjiro dan kawan-kawannya, hal itu membuat Tengen kehilangan tangan dan mata kirinya. Setelah itu, ia memutuskan untuk pensiun dan tak ikut serta dalam pertarungan akhir melawan Muzan. Dan Tengen adalah salah satu Hashira yang mengalahkan Gyutaro. Mitsuri Kanroji. Di balik penampilannya yang menggemaskan, ternyata pilar cinta Mitsuri Kanroji ini memiliki kekuatan fisik super tangguh. Dia memiliki konstruksi otot yang unik 8 kali lebih kuat dari pria dewasa normal. Sehingga hal itu dapat meningkatkan stamina, kecepatan, dan kemampuan tempurnya. Mitsuri berhasil menghadapi dan bertahan cukup lama melawan Hatengu dan menahan serangan Muzan hingga akhir. Dan Mitsuri adalah salah satu Hashira yang mengalahkan Muzan. Kyojuro Rengoku. Kyojuro yang kerap tampil bersemangat meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hati penggemar. Hashira api ini hampir bisa mengimbangi iblis bulan atas ketiga Akaza seorang diri tanpa menggunakan tanda pemburu iblisnya. Dan bahkan tanpa berlatih terlebih dahulu. Meski harus disayangkan, dia gugur dan tak bisa ikut menyerang kastil Muzan. Iguro Obanai. Kemampuan Iguro sama sekali tak bisa dipandang sebelah mata meski dia tampil dengan fisik yang meragukan. Sang pilar ular ini bisa mengatasi iblis bulan atas Nakime dan bertahan menghadapi Muzan hingga matahari terbit. Bahkan Iguro dapat menciptakan pedang merahnya dengan sendirinya. Iguro juga kerap dibantu ular peliharaannya, Kaburamaru, untuk membaca dan memprediksi serangan lawan, menggantikan matanya yang kurang penglihatan sebelah. Dan Obane juga adalah salah satu Hashira yang mengalahkan Muzan. Muichiro Tokito. Muichiro Tokito diakui sebagai Hashira paling mudah dan cerdas bertalenta hingga saat ini. Dia telah menguasai teknik pernafasan kabut hanya dalam 2 bulan, yaitu di usia sangat muda, dan bergabung dengan Hashira di usianya ke-12 tahun. Dalam arc Swordsmith Village, ia bahkan mampu mengatasi iblis bulan atas kelima Gyoko seorang diri dan membunuhnya dengan sangat mudah. Bahkan Muichiro dapat memojokkan Kokushibo dengan pedang merahnya, walaupun mengorbankan nyawanya. Selain itu, ternyata Muichiro punya hubungan darah dengan Kokushibo, yang mana Kokushibo adalah leluhur dari Muichiro Tokito. Kyu Tomioka. Hashira air yang satu ini menjunjung rasa keadilan yang tinggi meski selalu terlihat dingin dan suram.
Kemampuan bertarung dan staminanya juga sangat bisa diandalkan. Gyu bertarung cukup lama mengimbangi iblis bulan atas ketiga Akaza bersama dengan Tanjiro, sambil juga melindunginya. Bahkan Gyu dapat dengan mudah menangkis jurus Akaza yang cukup kuat dengan sangat mudahnya dengan teknik pernafasan air jurus ke-11 buatannya. Dan juga Gyu dapat bertahan dari awal pertarungan Kastil Infinity hingga akhir melawan Muzan dan Raja Iblis Tanjiro. Dan Gyu adalah salah satu Hashira yang mengalahkan Akaza dan Muzan. Sanemi Shinazugawa, posisi kedua Hashira terkuat saat ini dipegang oleh Sanemi sang Hashira angin. Dia memang terlihat seperti antagonis, meskipun begitu Sanemi memiliki kecepatan, kekuatan, ketahanan, serta kelincahan yang mampu menyaingi keunggulan Kokushibo dan Muzan. Bahkan Kokushibo sampai mengira Sanemi beserta Gyome adalah Hashira terkuat saat ini. Dan karena kreativitas, kelincahan, dan ketahanannya dalam bertarung, Sanemi dapat bertahan melawan iblis tingkat atas seperti Kokushibo dan Muzan hingga iblis tersebut mati. Gyome Himejima. Gyome, sang Hashira batu, adalah Hashira terkuat hingga saat ini. Tak hanya oleh Hashira lainnya, kekuatannya bahkan diakui oleh musuh-musuhnya. Kokushibo yang berhadapan dengannya menyatakan bahwa Gyome adalah lawan terkuatnya selama 300 tahun terakhir. Selain itu, hanya Gyome saja yang memiliki serangan yang kuat, bahkan hingga dapat menghancurkan tubuh Kokushibo dan Muzan. Dan Gyome juga adalah salah satu Hashira yang mengalahkan Kokushibo dan Muzan. Dan berikut adalah pembahasan mengenai urutan-urutan Hashira dari yang terlemah hingga yang terkuat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.